Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 September 2020. Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Bacaan kedua Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dan Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Bertepatan hari ini saudara-saudara, Gereja Katolik merayakan Pesta Salib Suci. Ada apa dengan salib? Apa arti salib dalam kehidupan kita? Apa yang dapat kita perbuat dengan salib? Untuk menjawab itu semua saudara-saudara, kita harus memahami terlebih dahulu apa tujuan hidup kita. Tujuan utama hidup kita yang harus diperjuangkan adalah memperoleh hidup kekal. Hidup yang kekal berarti hidup bersama Allah selamanya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencapai hidup kekal itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan saat ini di dunia, ini merupakan sementara. Kita semua sedang berjuang hidup abadi sama seperti bangsa-bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah tidak secara langsung memperoleh keselamatan itu. Mereka juga mengalami kesengsaraan dan kesulitan di dalam hidupnya seperti kita. Musa sebagai tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh kaum Israel tidak bisa menjamin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Allah sangat mengasihi manusia dan tidak ingin manusia binasa. Tapi sayang saudara-saudara, bangsa Israel tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Mereka bersungut-sungut melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bilangan 21 ayat 5. Mereka tak memahami kasih yang besar dari Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun sering seperti bangsa Israel di dalam kehidupan ini, di mana kita tidak memahami dan tak mau mengerti akan kasih Allah yang besar yang selalu menyertai kita untuk membebaskan diri kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita semakin lebih menikmati diperbudak oleh dosa. Kita lupa akan tujuan utama hidup kita, yaitu berjuang untuk memperoleh hidup kekal. Kita lupa akan tanggung jawab sebagai insan ciptaan Allah. Dan sesungguhnya, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah tak mau kita terjerumus di dalam dosa. Allah dengan kasih-Nya mau menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya dan saudara. Tapi sayang, kebebasan yang diberikan Allah sering kita pergunakan dengan sia-sia. Sama halnya dengan bangsa Israel yang telah melawan Allah dan Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Allah dan Musa saat menyeberangi laut yang mengakibatkan mereka digigit ular. Kita sendiri bisa melihat dan merasakan di dalam pengalaman kita di mana sikap kita yang bersungut-sungut justru membuat hati kita tidak tentram dan damai. Namun sebaliknya saudara-saudara, jika sikap yang bersyukur dan berserah kepada kebaikan Allah akan mendatangkan damai dan sukacita. Allah tetap mengasihi bagi mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak memiliki Allah yang tidak menyayangi umatnya. Dia rela menyerahkan putranya sendiri mati di atas kayu salib. Dan lewat kematian Yesus, Allah mencurahkan rahmat penembusan, penyelamatan kepada manusia. Allah mencurahkan rahmat yang berlimpah kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Dengan kata lain, kita memiliki rahmat yang berlimpah di dalam Kristus Yesus. Bukan kekayaan materi ataupun uang, melainkan kekayaan rahmat surgawi. Sebagai pengikut Kristus, dengan adanya kekayaan rahmat surgawi ini menjadi peluang bagi kita semua untuk memperoleh hidup kekal. Pertanyaannya saudara, bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh kekayaan surgawi itu? Kita harus dengan setia mengikuti ekaristi setiap hari Minggu. Setiap hari mengikuti ibadah, persekutuan, PA, komsel. Juga di samping itu hendaknya kita memperhatikan dan menolong sesama yang membutuhkan. Pertanyaan lanjut. Apa hubungan salib Yesus dengan ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun? Ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun menjadi sumber keselamatan bagi umat Israel. Sedangkan Yesus yang ditinggikan di kayu salib menjadi tanda kemenangan dan keselamatan bagi kita yang percaya akan Dia. Lewat salibnya, Ia menang atas maut dan dosa. Itulah bukti dari kasih Allah yang besar bagi kita dengan menyerahkan putranya bagi kita. Hendaknya lah kita bersyukur atas kasih yang besar yang telah diberikan Allah kepada kita. Apakah kita sudah berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat memperoleh hidup kekal itu, saudara? Apakah kita dengan sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Barang siapa percaya akan memperoleh hidup kekal. Hendaknya lah di hari perayaan pesta salib suci ini kita rayakan dengan penuh syukur karena ini merayakan kemenangan atas maut dan dosa. Terpujilah Yesus yang bersatu bersama Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat merayakan pesta salib suci.